Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan memulai kebaktian unit kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus atas kasih dan penyertaan-Mu Bapa bagi kami sekalian di saat ini. Kami datang mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Bapa. Dalam persekutuan ibadah unit di saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kami mau membaca apa kata firman bagi kami di malam hari ini, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar ketika firman yang kami baca Bapa, berkenan menjadi kekuatan iman dan percaya kami, karena sandaran kami adalah Engkau Tuhan, sumber hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan di malam hari ini terambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41, dengan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ayat ke-38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika mentari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Persekutuan unit yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema mingguan kita di saat ini, gereja dan bertanggung jawab penyembuhan berbagai penyakit dalam masyarakat. Syair lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Seringkali menjadi penyemangat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kata-kata lagu ini sungguh menginspirasi dan membuat pengharapan kita bangkit, mengubah hati yang galau dan tertekan menjadi sukacita yang baru. Jika ditanyakan kepada kita, apakah kita merasa galau? Apakah kita memerlukan mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita? Penyakit dan kuasa lain dalam dunia ini sering mengintai hidup manusia dan menggoyahkan iman percaya kita. Tapi bagi orang percaya, apapun kondisi hidup kita, Yesus Kristus tetap menjadi sandaran hidup kita. Warga gereja yang bersekutu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat keluar dari rumah ibadat, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Kala itu ibu mertua Simon sedang terbaring
karena sakit demam yang hebat yang ia deritanya. Kemudian memegang tangan ibu mertua Simon serta membangunkan dia. Dalam seketika itu juga lenyaplah demamnya. Selanjutnya penulis dari Markus, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ada dua hal yang bisa kita catat mengenai proses penyembuhan ibu mertua Petrus. Yang pertama, kenyataan bahwa ibu mertua Petrus langsung melayani dan menjamu Yesus di rumahnya, memperlihatkan kecepatan dan kesempurnaan dari tindakan penyembuhan itu. Seorang yang sakit demam biasanya tenaganya terkuras habis, sehingga mustahil baginya untuk melangsungkan pekerjaannya. Akan tetapi penyembuhan yang dilakukan Yesus sungguh sempurna, sehingga ibu mertua Petrus langsung berdiri dan melayani mereka makan. Kemudian yang kedua, kelihatannya ibu mertua Petrus juga tidak mau berpangku tangan. Mujizat yang ia alami membuatnya ia langsung bekerja. Dia tidak menyuruh istri Petrus untuk menyiapkan jamuan makan bagi Yesus dan para muridnya. Namun dia sendiri yang melakukannya dengan tulus dan gembira. Bukan sebagai ucapan terima kasih atas kesembuhan yang diperolehnya, lalu dia menjamah Yesus dan murid-muridnya, tetapi sebagai rasa ucapan syukur atas kebaikan Allah yang Tuhan nyatakan untuk memulihkan keberadaannya. Ibu mertua Petrus kini telah bebas dari ikatan penderitaan yang selama ini menindih beban pundaknya. Karena oleh bilur-bilur Yesus ia telah sembuh, sukacita dan damai sejahtera Allah ia rasakan, membuat dirinya benar-benar lahir baru. Karenanya ia terdorong secara iman untuk berbagi kasih, menjamu para tamu istimewa yang telah datang membawa berkat dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penyakit tentu bisa menimpa diri kita. Kapan, di mana saja. Penyakit tidak memandang bulu, tidak memandang dia orang kuat atau dia orang kaya, apa dia perempuan saat ini. Kalau kita mendengar informasi tentang seseorang sedang tertimpa demam, hilang indera penciuman, asma, dan pilek saja, orang sudah panik dan cemas. Sebab ciri penyakit demikian menjurus kepada yang saat ini lagi menjadi perbincangan di kalangan dunia, yaitu corona. Fakta membuktikan tidak sedikit orang terpapar, bahkan sampai meninggal dunia karena serangan virus yang mematikan itu, yang disebut dengan saat ini corona varian Delta. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bertahan hidup dan aman dari serangan? Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Demikian pula Mazmur 33 ayat 17 sampai yang ke-18 mengingatkan kita semua bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya, tapi tidak memberikan keluputan.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat perenungan kita di malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa setiap kali kita berdoa, pasti ada kekuatan baru yang kita peroleh. Dua, doa adalah jembatan mempersatukan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Doa adalah jalan terbaik ketika pikiran kita buntu. Doa adalah jalan terbaik ketika kita putus asa. Doa adalah jalan terbaik ketika kita sakit hati dan kecewa. Doa mempunyai kekuatan mengetuk pintu hati Tuhan. Doa tidak selalu dapat mengubah keperluan dan keinginan kita, tetapi mampu membuat kita sesuai keinginan dan kehendak Tuhan. Bertobatlah saudaraku, supaya hidupmu dipulihkan. Amin. Kita ada dalam persembahan syukur. Mari kita berdoa sahabat. Bapa yang kekal kudus, di saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu Bapa bagi kami, di mana kami bisa merasakan atas kasih dan pertolongan-Mu bagi kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, dalam persekutuan ibadah unit di malam hari ini Tuhan, kami datang mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari pemimpin yang paling tertinggi sampai paling terbawah Tuhan, dalam situasi kondisi COVID-19 varian Delta yang sementara melanda seantero dunia ini Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin ini Tuhan, untuk mereka layak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Karena hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan bermohon, karena kami percaya tidak ada kuasa lain yang lebih berkuasa daripadamu di bumi dan di sorga. Dan ke dalam tanganmu Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, bagi kota di mana kami tempati, Maluku Utara, kota Ternate, di mana jemaat ini bertumbuh dan berkembang Tuhan Yesus. Bapa, Engkau kenal kami, Engkau tahu kami, bahwa di sini ada anak-anak Tuhan yang bergumul dengan peristiwa-peristiwa ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau datang dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Bapa, berkati kami semua Bapa, lindungi kami semua daripada apa yang dinamakan dengan virus itu Tuhan. Jauhkan itu dari segala kehidupan kami. Bentengi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jemaat Immanuel dari utara sampai selatan, Tuhan Engkau jaga, Engkau bungkusi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jikalau di saat ini ada yang sakit, jikalau saat ini ada yang terpapar COVID-19, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati setiap makanan minuman yang mereka makan dan mereka konsumsi, lebih khusus obat-obat yang mereka gunakan. Kiranya Bapa berkati untuk menjadi alat atau penawar untuk menyembuhkan segala sakit penyakit itu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi gereja Protestan Maluku secara umum yang berada di 2 provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Tuhan memberkati pimpinan sinode gereja Protestan Maluku dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk melakukan bagi kebaikan umat-Mu Tuhan. Di mana mereka melangkah, di mana mereka melakukan setiap keputusan, biarlah Tuhan selalu menuntun dan menghantar mereka Tuhan Yesus. Bapa yang kekal kudus, di malam hari ini Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami di saat ini, mau menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus dengan segala keberadaan kami Tuhan. Engkau memandang kami dengan setiap langkah kami Tuhan. Kemana kami melangkah Tuhan, Engkau selalu menyertai anak-anak Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Karena hanya Engkau Tuhan sandaran kehidupan kami. Berkati kami para pelayan khusus dengan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, mulai dari ketua majelis jemaat, penatua diaken, seluruh pendukung liturgi setiap ibadah, pemain keyboard, multimedia, semuanya Bapa Engkau jaga dan lindungi kami. Pakailah kami semua dengan heran dan hebat Tuhan, walaupun dalam kondisi COVID ini Tuhan, tetapi Engkau menghadirkan kami sebagai alat kesaksian di dalam kehidupan dunia ini Tuhan. Untuk itu Bapa, tolong kami dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami mengingatkan kepada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.